Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semuanya ya. Kita ketemu lagi via online melalui YouTube kali ini. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita masuk ke dalam materi. Masih menggunakan Word, cuma di sini kita melakukan penyisipan tabel. Yang dimana fungsinya itu untuk mendukung penjelasan ataupun uraian dokumen untuk membuat tabel pada Miss Word. Caranya dengan memilih insert tabel lalu insert tabel. Nah, dan kemudian akan muncul dialog box seperti berikut. Nah, jadi kegunaan tabel yang ada di Word ini sebenarnya cukup sederhana ya. Kegiatan yang dikerjakan untuk keperluan yang sederhana sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk yang lebih detail itu baru nanti ke Excel. Oke, untuk number of column ini untuk menentukan jumlah kolom, number of rows ini untuk menentukan jumlah baris, dan auto fit behavior ini untuk menentukan pengaturan lebar kolomnya. Nah, fasilitas dalam pengolahan tabel di sini ada draw table. Ini untuk menggambar kotak tabel. Kemudian insert ini menyisipkan tabelnya, kolomnya, barisnya ataupun selnya. Kemudian ada delete untuk menghapus, ada select untuk memilih. Kemudian ada merge cell ini untuk menggabungkan antar sel atau sel tersebut. Kemudian split cell ini membagi sel, dan split table ini untuk membagi tabel. Kemudian ada tabel auto format. Nah, ini untuk memilih format tabel. Auto fit ini untuk mengepas kolom atau baris secara otomatis. Kemudian ada hidden rows refit ini untuk mengulangi judul tabel ke tabel halaman berikutnya. Jadi nggak perlu ketik ulang lagi, jadi tinggal menggunakan fasilitas hidden rows repeat ini. Jadi judulnya itu pada halaman berikutnya akan sama atau terulang lagi. Kemudian ada convert ini untuk mengubah jenis penulisan teks menjadi tabel ataupun sebaliknya. Kemudian ada sort ini untuk mengurutkan data tabel. Nah, formula ini untuk operasi perhitungan pada tabel. Jadi nggak cuma ada di Excel aja yang mampu menggunakan pengoperasian perhitungan. Nah, makanya itu kemarin kan ada minggu kemarin ibu nanya, bisa nggak kalau Word ini melakukan perhitungan? Ternyata bisa ya. Nanti habis ini akan kita bahas. Kemudian ada hide grid lines ini untuk menyembunyikan garis bantu tabel. Dan terakhir ada tabel properties ini untuk memodifikasi tabel, kolom, baris ataupun sel. Nah, ini yang Ibu maksud tadi dalam penggunaan formula. Jadi ada di bagian ini ya, tab layout. Lalu nanti tinggal dipilih, klik icon formula. Nah, isi di kotak formula ini ada beberapa fungsi. Yang pertama ada produk. Produk ini dia gunanya itu untuk mengalihkan. Cuman bedanya kalau di Word ini mungkin kurang simple atau kurang sederhana ya. Karena harus memasukkan bagian mana sih yang mau dikalikan. Nah, jadi kalau misalkan mau mengalihkan bilangan yang ada di sebelah kiri, maka harus dimasukkan perintahnya. Jadi sama dengan produk, buka kurung, lalu ketikkan perintahnya lab, lalu tutup kurung lagi. Maka dia akan mengalihkan semua bilangan yang ada di sebelah kiri. Sama dengan yang kanan ataupun untuk mengalihkan semua bilangan yang ada di atas. Nah, untuk sebelah kanan itu gunakan right. Untuk semua bilangan yang ada di atas itu adalah above perintahnya. Nah, lalu beda lagi dengan penjumlahan. Untuk menjumlahkan semua bilangan yang ada
Ini sama rumusnya dengan yang ada di Excel menggunakan sum ya. Namun perintahnya sama dengan produk. Mau sebelah kiri, sebelah kanan, atau yang di atas, itu sama perintahnya. Nah, kemudian tinggal diklik OK. Nah, ini misalkan contoh ya. Nama barang ada televisi, kulkas, parabola, komputer, dan mesin cuci. Di sini televisi jumlah barangnya ada 10. Harga per unitnya 2 juta. Maka cara yang kita gunakan menggunakan rumus atau fungsi produk ya. Karena ini kita mengalihkan. Ada 10 barang dengan harga per unitnya ini adalah 2 juta. Jadi tinggal diketikkan sama dengan produk, lalu isikan perintahnya lab karena posisinya kan sebelah kiri. Nah, atau bisa juga dengan cara ini caranya sama dengan kayak di Excel. Jadi cuman kalian harus paham dulu, harus ingat dulu posisi sel di Excel itu di mana. Misalkan kalau di A itu di mana, B di mana, C di mana. Nah, kalau di sini kita lihat nama barang ini ada di A. Televisi ada posisinya di A2. Maka untuk jumlah barang itu posisinya ada di B2. Begitu juga dengan harga per unitnya, di sampingnya itu adalah C2. Satunya di mana? Satunya adalah keterangan di atas, nama barang, jumlah barang, harga per unit. Nah, itu posisinya ada di 1. Nah, gitu aja ingatnya. Nah, jadi B2 dikali dengan C2 ya, 10 kali 2 juta, maka hasilnya D di D2. Gitu. Oke, semoga bisa dipahami ini ya. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, ini ada latihan untuk kalian. Silahkan kalian ketik sesuai dengan ada yang di dalam tabel. Posisinya di mana ya? Peletakannya di mana? Nah, di sini lalu ada di bagian C. Ini perhitungan mengenai tabel gaji karyawan yang ada di PT AAP Banjarmasin. Di sini diketahui ada nama karyawan, gaji pokok, dan bonus prestasi. Nah, ini dipertanyakan di sini berapa total gaji bulanan mereka masing-masing. Lalu tentukan berapa total pengeluaran gaji yang diperlukan di sini. Ingat, silahkan buka kembali rumus tadi. Apakah menggunakan produk atau menggunakan sum? Ya. Oke, semoga bisa dipahami sampai sini. Jika ada yang ditanyakan bisa langsung tanyakan ke ibu atau tanya di grup. Kalau bisa sih tanya di grup ya. Jadi satu pertanyaan itu mungkin bisa mewakili dari teman-teman yang mungkin agak ragu kalau mau nanya. Jadi dari satu pertanyaan itu pasti sangat membantu kawan-kawan lainnya. Oke, cukup sekian dulu untuk hari ini. Silahkan dikerjakan, lalu nanti dikumpulkan di e-learning. Batas waktunya itu sampai dengan minggu depan. Dan dikerjakan di Word. Oke. Untuk format gunakan Word, gak usah di PDF kan. Supaya tahu biar ibu bisa meriksa ini menggunakan rumusnya apa ya. Oke, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.